lagi kemana gitu. Udah yuk. Ntar kalau udah itu disuruh mas aja. Nah, oh ya, udah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan eh, kita itu dari kelompok I mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi kita itu ada tugas apa ya, tugas akhir gitu, kayak bikin aplikasi berbasis web. Jadi kita rencananya itu bikin aplikasi yang jenisnya itu fixed user. Jadi aplikasi fixed user itu aplikasi yang memang kita udah punya target marketnya buat, tapi si pengguna tuh udah pasti make gitu. Jadi aplikasinya itu bakal udah pasti dipakai sama pengguna. Nah, sebelumnya kenalin dulu ya. Di sini kelompoknya itu ada gue sebagai Adi Rahman, terus ada Bagas juga, terus ada satu lagi Valen, cuman nanti lagi dia masih belum join lah, lagi nunggu dulu. Oh ya, kenalin juri, ini ada Bagas, Ya, satu lagi Valen. Oh ya, Hai Bagas. juri mungkin bisa kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Zulri Ramadan. Saya dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Terus apa lagi di Angkatan berapa? angkatan 2018. Ya, Angkatan. terus ya kan rencananya kita itu pengen bikin aplikasi khususnya yang bisa membantu pelaksanaan sebuah organisasi ya. Di situ kita ambil case-nya itu adalah kelompok peneliti muda. Kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta. Mungkin Juri bisa menjelaskan jadi posisi apa di organisasi KPM itu. Jadi kebetulan saya salah satu anggota dari kelompok peneliti muda Jakarta. Nah, di sini dapat amanah itu sebagai kepala Biro Kelestari, Biro Kesekretariatan di KPM UNJ tahun 2020. Kalau boleh tahu Kepala Biro Kesekretariatan itu apa ya, dan apa aja tugasnya gitu? Jadi kalau kepala biro kesekretariatan itu dia menaungi tiga biro bawah, yaitu ada biro pustaka atau perpustakaan di mana dia bidang keperpustakaan, ada biro kestari itu bidang kesekretariatan kayak surat menyurat, sertifikat dan sebagainya. Ada juga biro logistik itu bidang logistiknya KPM kayak misalnya barang-barang peminjaman barang KPM seperti puter, terus lemari dan sebagainya itu ke biro logistik untuk pinjaman barang gitu. Jadi kepala biro itu buat yang menaungi ketiga biro tersebut. Oh, berarti dia di bawah naungan yang tadi ya, sekretaris umum, dan lebih ke Ya, urusan administrasi juga, tadi ada barang-barang juga, ada surat menyurat gitu ya. Berarti lumayan kompleks gitu ya apa tugasnya. ya betul. Oh ya, kalau boleh tahu itu sekarang KPM itu punya ada berapa pengurus ya? Jumlah pengurus KPM saat ini itu 63 orang. Terdiri dari 4 divisi, terus ada BPH-nya itu ada Sekum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua. Jadi ada divisi-divisi gitu ya? Ada divisi-divisinya, ada 4 divisi. Divisinya PSDA, Pengembangan Sumber Daya Anggota, HIK, Humas Informasi dan Komunikasi, terus P2P, Perencanaan Pengembangan Ilmiah, Penelitian, terus P2EK, Pengembangan Edukasi Keilmiahan. Pokoknya yang bidang ngajar-ngajar. Kalau itu nanti, jadi setiap divisi itu punya berapa orang? Kalau untuk saat ini itu 13. 13 per Berarti divisi. 13 ya. Berarti sisanya di itu ya, di apa? Di bagian BPH gitu ya. Ya, di BPH. Karena kan di biro juga, di bendahara umum juga ada bagiannya. Terus sekretaris umum ada bagiannya juga, gitu. Kalau untuk itu kan tadi pengurus ya, jumlahnya sekitar 63 ya.
Kalau untuk anggotanya sendiri ada berapa gitu ya? Kalau untuk anggota 3 angkatan ke bawah itu bisa 250 lebih. Atau tambah sekarang itu anggota baru kan, ada anggota baru yang jumlahnya 150 anggota, 143 anggota. Itu jadi total sekitar 300 lah kalau untuk sekarang. Itu 3 tahun ke belakang. Nah, itu belum dihitung yang belum lulus, karena kan kita sebenarnya yang harusnya 4 tahun ke belakang kan, yang belum lulus juga belum dihitung. Itu sih. Wah, lumayan banyak juga ya. Jadi itu seuniversitas gitu ya anggotanya. Iya, betul. Karena kan kelompok peneliti muda ini kan tingkatnya universitas ya. Jadi dia unit kegiatan mahasiswa yang emang naungannya mahasiswa-mahasiswa di UNJ yang berkaitan dengan penelitian. Itu dari fakultas mana aja kira-kira? Apakah semua fakultas ada gitu ya yang gabung UNJ KPM? Untuk saat ini sih terdiri dari kan kita ada 8 fakultas. Nah, yang belum ada itu kita cuman FIK, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Selebihnya untuk FPSI, Fakultas Psikologi ada, terus Fakultas Teknik ada, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ada, FIP ada, Pendidikan, Ekonomi ada, Bahasa ada. Tapi emang satu aja yang belum ada, tapi di FIK. Oh, oh ya, lumayan juga ya berarti ya, anggotanya banyak juga. Jadi untuk apa ya, dalam menjalankan organisasi ini, apakah dari sisi sistem informasi kali ya, apakah KPM itu udah punya kayak sejenis website gitu ya dalam menjalan supaya orang-orang buat kenal KPM gitu? Apakah sudah ada sistem informasinya? Untuk website KPM sih ada untuk buat kenal kan, karena kan kita punya website namanya kpmunj.co.id kalau nggak salah. Saya lupa, ini ada. Kalau buat pengenalan, hanya sebatas pengenalan aja. Kayak misalnya sejarah KPM, terus kapan KPM berdiri itu di situ ada di webnya gitu. Berarti cuma sebatas website organisasi gitu ya? Ya, betul. Hmm. Tapi kalau dalam menjalankan aktivitasnya, misalnya program kerja, apakah menggunakan ada sistem digital yang sudah ada gitu? Kalau kalau untuk sistem buat menjalankan proker sih masih belum ada, karena ya masih belum ada yang buat juga, karena kan terus cuman intinya kita berpatokan sama website yang ada di apa organisasi aja. Untuk penjalanan proker belum ada. Oh ya, berarti sifatnya masih kalau ada acara gitu kayak sistemnya itu masih apa ya, masih manual gitu ya? Iya, masih manual. Hmm. Kalau boleh tahu mungkin apa sih ya beberapa permasalahan, apakah hal itu menimbulkan permasalahan gitu dengan cara manual itu, dan ada masalahnya apa aja gitu? Kalau permasalahan pasti ada sih. Jadi dari tahun ke tahun, karena kan kita sebenarnya kalau organisasi itu kan ada laporan pertanggungjawaban di akhir pengurusan kan. Nah, kebetulan dari 2 tahun kebelakangan itu, kan kebetulan saya panitia ruat dan jadi panitia acara pertama kali itu, sama tahun sebelumnya udah menjadi pengurus juga. Nah, itu masalah utama dari eh, KPM itu biasanya pas pendataan presensi atau kehadiran. Jadi itu tuh selalu dibahas udah 2 tahun berturut-turut sama alumni, yang dimana kita pas ketika laporan pertanggungjawaban ada aja kalau misalnya kalau pendataan kayak gitu kurang maksimal. Jadi kayak sebenarnya jadi kayak apa ya? Jadi tidak tertata gitu sih. Jadi kayak kurang kurang bagus lah ibaratnya. Oh, jadi lebih ke pengelolaan presensi gitu ya buat acara-acara KPM. Iya, betul. Karena kan KPM ini banyak acaranya kan. Jadi ibaratnya kita tuh punya program kerja di mana program kerja itu menunjang pengurus-pengurus maupun anggota. Nah, kadang namanya program kerja ini kan harus dihadiri sama semua, tapi karena pendataannya biasanya biasanya nih kita kan kayak ngasih ngasih absen absen biasa normal ke anak-anak, nyebarin nyebarin berkala kalau kita offline. Kalau online sekarang kan pakai Google Form. Nah, nanti di ending akhirnya tuh biasanya pas si
PJ Proker ini, jadi penanggung jawab proker ini, program kerja ini, dia bakal kesulitan mendata. Karena nanti kan didata kan, misalnya saya hadir salah satu kegiatan KPM itu ada namanya nalari. Misalnya saya hadir nalari. Nah, nanti pas saya hadir itu selama 14 kali nalari itu, apakah saya hadir semua atau enggak, itu nanti didata di akhir. Nah, biasanya para PJ Proker itu dia lebih keteteran di akhirnya karena harus mendata kayak gitu. Kan anggota KPM banyak. Kalau misalnya harus didata semua satu-satu kan susah juga kan. Makanya ya kendalanya itu aja. Oh, berarti kendalanya itu tadi ya proses pendataan kehadiran untuk setiap anggota atau pengurus pada setiap acara gitu ya intinya. Iya. Mungkin apakah itu bisa kalau kalau kami ini membuat aplikasinya sendiri yang berbasis web sendiri, apakah bisa gitu diperbolehkan? Sangat diperbolehkan sebagai penunjang juga kan jadi buat KPM-nya. Kalau boleh tahu sih harapan Zuri gitu di aplikasi itu ada khususnya sih fungsinya kayak gimana gitu pengennya atau fiturnya kayak gimana gitu. Kalau pengen fitur itu jadi dia yang mempermudahkan misalnya. Jadi kita pengelola ini pasti dari Biro Kestari kan, karena kan kesekretariatan itu dinaungin sama Biro Kestari. Nah, dari Biro Kestari ini nanti dia kan yang pemegang akun, ibaratnya pengelola akun. Dia yang bakal Admin gitu ya. mendaftarkan nih. Iya, jadi admin lah ibaratnya. Nah, di si admin ini dia yang bakal daftarin misalnya karena KPM itu punya prokernya banyak dan anggota yang banyak dan dituntut buat kehadiran setiap proker. Jadi nanti setiap anggota itu pengennya sih dikasih akun buat presensi. Jadi kayak nanti tinggal mencet kayak izinkan hadir atau tidak hadir. Tetapi itu bisa dikendalin sama si PJ Proker atau penanggung jawab dari program kerja tersebut. Gitu. Pengennya gitu. Jadi kayak ada dua gitu. Oh, Jadi jadi nanti di akhir mungkin tuh biar caranya kayak misal si pengguna. Jadi misal si admin ini bikin apa ya, bikin jadwal acara baru, mungkin absensi baru. Ntar si pengguna itu misalnya si user yang pakai ini tinggal buka websitenya, cari acaranya itu sendiri, terus tinggal klik hadir atau enggak gitu aja ya. mm-mm. Nanti oh, otomatis kayak bisa kerekap gitu ya, misalnya si pengguna A udah berapa kali hadir di acara KPM gitu. Ya, jadi itu nanti di akhir kepengurusan kita tuh dari Biro Kesar itu nggak perlu nagih lagi buat presensi karena kan biasanya ini di setiap akhir kepengurusan Biro Kestari itu selalu menagih presensi kegiatan seluruh program kerja kan. Nah hal itu biasanya bikin terkendala sama si Biro Kestari dari Biro Kesekretariatan ini jadi kayak malah lama harus mendata ulang dan mendata sebagainya karena menunggu dari data-data sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada website atau aplikasi yang bisa menunjang itu, otomatis kan ibaratnya kita punya data yang langsung terinput, langsung terekap dari akhirnya. Jadi nanti kita si Biro Kestari ini nggak perlu repot-repot nih, harus mintain ke PJ Ploker atau nagih-nagih ke PJ Ploker buat presensi kegiatan KPM. Ya, kalau boleh tahu kan nanti kalau kita bikin akun gitu harus ada unique ID. Apakah di KPM sendiri udah ada kayak ID gitu ya? Kan kalau di KPM itu dia punya ID anggota. Jadi setiap anggota KPM pasti punya ID anggota dan kemungkinannya untuk sama itu sangat tipis. Karena kita punya kodenya sendiri-sendiri kan. Jadi setiap angkatan punya kode masing-masing yang nggak bakal bisa sama angkatan lain, angkatan ke atasnya atau angkatan sebelumnya. Jadi paling buat kode unik pasti pakainya KTA, kartu tanda anggota, nomor kartu Oh, tanda ada anggota. kartu anggota. Jadi mungkin bisa buat pas misal loginnya itu sendiri si usernya ini cukup pakai login pakai kartu apa nomor kartu tanda anggota tadi ditambah yang password gitu ya udah cukup apa gitu Iya, kali aja gitu mungkin aja bisa kali ya. gitu. Oh ya, sistemnya udah mulai kebayang gitu gimana guys, apakah untuk sistemnya sendiri apakah udah kebayang? Berarti kalau makanya sistem ID anggota,
di loginnya itu nggak perlu pakai itu kan, Google SSO kan. Terus di bagian Ya registernya, sih, nggak perlu. ya registernya sesuaiin sama Kayaknya apa di kayaknya nggak perlu ada register jadi akun, biar si adminnya sendiri aja yang bikin yang buat akun gitu. yang Supaya ya, supaya nggak sembarangan, ya, supaya nggak sembarangan orang bisa bikin akun. benar-benar. Jadi benar. Berarti nanti kalau misalnya aplikasi ini dibuat, itu udah pasti bakal dipakai sama anggota sama pengurusnya ya buat acara gitu. Ya pasti. Jadi ibaratnya kan mempermudah dari KPM-nya sendiri. Sudah pasti dipakai. Gitu ya. Oh ya deh. Terus mungkin apakah ada request dari Gori sendiri nih, pengen website itu tampilannya kayak gimana atau warnanya kayak gimana? Apakah ada request khusus? Paling untuk request tampilan didominanin sama warnanya KPM aja, hijau sama biru. Karena kan KPM itu warnanya identiknya hijau sama biru. Nah, kalau bisa desainnya dimiripkan sama desain KPM. Dimiripkan ya. Oh iya, iya. Kayak jadi warnanya lebih ke warna KPM gitu, hijau sama Iya. biru dari logonya gitu ya. Iya, biru Terus dari tambah, logonya. boleh. Gimana guys? Apakah ada yang mau ditambahin dulu pertanyaannya? Kalau dari penjelasan sih udah cukup sebenarnya tuh, udah hampir menyeluruh yang dibutuhkan. Oh ya, berarti mungkin buat analisis kebutuhan kita itu sampai situ aja dulu. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang kita pengen tanyain, mungkin kita bisa hubungi Zuri langsung ya. Iya, bisa kok. Bisa hubungin saya langsung. Ya, mungkin ya sekian buat wawancara kita ini. Semoga aplikasi nanti yang bakal kita buat ini bakal bisa kepake khususnya buat menjalankan organisasi KPM itu. Amin. Terima kasih ya sudah membantu. Gimana guys, ada tambahan atau gimana? Terima kasih banyak ya Kak Zubi, jadinya menyempatkan waktunya nih untuk kami wawancari sebentar terkait hal demikian. Gitu. Oh ya, mungkin sekian gitu wawancara kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadiran Juri dan juga Bagas. Mau tinggal nanti kita sebelumnya nanti kita bakal zoom lagi buat menampilkan hasil desain kita buat dinilai dulu nih sama Juri apakah sudah selesai atau belum, nanti baru dibuat aplikasinya. Tapi nanti buat next zoom-nya gitu ya. Buat wawancara hari ini mungkin dicukupkan sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin mematikan recordingnya.